Aula Lukmen, Kesana Krida, kantor Gubernur Papua. Tahap persiapan. Tahap persiapan. Tim konsumsi, jadi satuan operasi. Persiapan. Yang saya banggakan jemaah Tuhan, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah. Gubernur hadir dalam ibadah bersama-sama dengan seluruh staf ASN di Pemprov Papua. Dan sukacita di balik menikmati dekat jasmani dan dekat rohani. Itu bukan karena kuat kita semua, tapi itu karena otoritas dan kasih Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi
persembahan paduan suara dari BPSDA Provinsi Papua. Pada suara pendek. Pak Madi, Gadis. Shalom, Bapak Ibu yang telah disediakan satu nama yang
pengajian yang telah disiapkan. Biro persembahan dari Biro Tapel.
tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan ketika Bapak Ibu dan saya kita memberikan persembahan syukur kita. Tentunya kita tidak akan berkurang, tapi kita akan bertambah-tambah. Sambil persembahan dinyanyikan, kita nyanyikan dengan semangat. Sang sumber berkat dan pengharapan, hujan berkati kami curah bagi kami hari ini Bapa. Di hadapan kami bersujud dengan hati yang penuh rasa syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berhenti. Pada hari ini kami sembah yang telah Kau percayakan khusus untuk melayani bangsa dan negara. Tugas yang besar, tugas yang Kau percayakan, mendoakan secara khusus untuk Bapak PJ Gubernur, Bapak PJ Sekda, para asisten, para kepala biro, kepala dinas, dan bagi seluruh staf pegawai. Semoga keadilan Bapak yang tercermin dalam kebijakan yang mereka buat. Kiranya kehadiran kasih-Mu dalam setiap pelayanan yang mereka berikan. Biarlah mereka menjadi terang di tengah dunia yang penuh tantangan, menjadi teladan bagi setiap jiwa yang mereka temui. Tuhan, di saat beban berat menghampiri jalan mereka, kiranya Engkau berikan kemudahan, Engkau berikan kekuatan untuk tetap teguh, seperti akar yang kokoh di dalam tanah yang pasti. Di tengah badai kesulitan, jadikan mereka laksana pisah yang berubah. Berikan dalam naungan sayang, kiranya Engkau berikan mereka hati yang besar, agar setiap tugas yang mereka buat dapat dilaksanakan dengan setia dan penuh pengabdian. Kita sebelum mendengarkan hasil firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Adilatu Sarjana Agama Magister Filsafat, beliau didampingi oleh Istri Kasih Ibu Riris Siahaan. Ya, sebelum menyampaikan firman, kita masih dengar dua lagu pujian. Yang pertama dari Satuan Polisi Pamekasan.
bersatu dalam doa. Dan kejahatan manusia yang akan mencapai puncaknya baru setelah itu Yesus datang. Apa artinya? Di akhir zaman ini orang yang jahat semakin jahat, orang yang baik semakin baik, yang benar semakin benar, orang pemalas dia semakin pemalas, orang rajin semakin rajin, sampai semua itu yang memuncak. Kejahatan semakin memuncak, gempa bumi memuncak, perang saudara yang mulai memuncak, perang antar bangsa-bangsa. Setelah itu Yesus datang. Gunung batu yang kita nantikan, dia akan mendirikan kerajaan yang punya kekal selama-lamanya. Pola hidup dan dia menjaga tubuh ini tetap sehat. Dia tidak mencemari tubuhnya dengan makanan raja. Bukan berarti semua makanan raja itu tidak enak atau tidak baik. Ya, tetapi Daniel dan kawan-kawan mereka tahu yang terbaik. Warisan gaya hidup, warisan iman yang diturunkan oleh orang tuanya, oleh bangsanya, itu memberikan dia dasar yang kuat, dasar yang kokoh, sehingga kemanapun dia pergi, dia akan mempertahankan prinsip yang dia sudah dapati dari orang tuanya, dari keluarganya, dari bangsanya. Dan dia memiliki pikiran yang sangat cerdas, 10 kali lipat ya setelah diuji. Dan dia juga seperti kita, dia melewati tes ya. Kalau sekarang ada tes CPNS, dia juga melewati tes itu dan dia lulus. Dan dia sangat cerdas. Kemudian dia tidak mengandalkan diri sendiri. Nah, ini juga contoh yang kita boleh pelajari. Dia tahu bahwa dia itu tidak mampu. Dalam ketidakmampuannya, dalam kelemahannya, kuasa Allah bekerja. Karena dia meminta Allah untuk menolongnya. Dan dia punya niat baik. Bayangkan saja Nebukadnezar bermimpi dan dia lupa mimpinya. Sekarang ahli-ahli nujum, tukang-tukang cantik, orang bijaksana di Babylon tidak bisa menafsirkannya. Mimpi dari Raja Nebukadnezar tidak. Tetapi Daniel walaupun belum jelas, dia belum tahu apa arti mimpinya, tapi dia punya keyakinan yang kokoh, yang kuat, sehingga dia pasang badan untuk membela orang-orang bijaksana, tukang-tukang jambi, tukang sihir, yang hidupnya ada di Babylon. Dia pasang badan untuk membela mereka, karena dia bagian yang diwariskan oleh orang tua, oleh orang-orang yang dikasihinya. Walaupun dia harus menghadapi pembuangan, ya. Kalau kita lihat peta kerajaan Babylon, itulah peta di mana mereka sedang bertikai sekarang. Babylon itu di sebelahnya Iran. Babylon juga menguasai Israel dan wilayah-wilayah yang ada di situ akan sampai ke Saudi Arabia. Dan Tuhan memakai umat-umatnya yang ada di sana seperti Nabi dan Nabi Sulaiman untuk menjadi berkat. Jadi, lihat baik dari Daniel ini ditambah dengan kepercayaan kepada Tuhan membuat dia berani berkelak. Nah, dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan di tanah Papua ini, tentu ya Bapak Ramses Timur juga butuh hikmat. Karena kita membuat keputusan itu, ya kalau PDM membuat keputusan masih sama-sama ini. Kita tidak tahu keputusan apa yang kita buat. Ini sepertinya tidak jelas. Apakah dari mau berdiri, berani pasang badan karena niat baik, niat tulus
teman-teman, membela kawan-kawan, rekan kerja, membela pemerintah Provinsi Papua. Kami saat ini untuk boleh menerima berharap firman. Biarlah kami boleh menjadi Daniel modern, membawa orang dimanapun kami pergi dan berada. Kami boleh berpegang teguh pada iman dan pengharapan, juga kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Kami boleh tetap setia dan menjadi berkat sampai akhir hidup kami, sampai tugas tanggung jawab kami selesai dan Tuhan akan memberkati kita. Saat ini ya Tuhan, kami rindu, kami sepakat untuk membawakan usulan-usulan saudara-saudara. Berdoa untuk situasi saat ini, perang yang sedang berkecamuk di Timur Tengah bahkan di negara-negara yang lain. Tuhan mengetahui, Tuhan bekerja, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Kiranya boleh ada kedamaian. Dan apapun itu harus terjadi, Tuhan jangan lindungi umat-umat Tuhan di sana. Tuhan mengatakan itu harus terjadi. Bapak dan Saudara, kami berdoa juga untuk pemerintah Republik Indonesia, mulai dari Presiden, Wakil Presiden. Tuhan juga memberkati semua yang sudah bekerja dan sedang melayani Provinsi Papua. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan dan terima kasih. Kesehatan kekuatan Tuhan selalu karuniakan pada mereka, supaya mereka tidak terhalang dalam melaksanakan segala tugas-tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk semua yang sudah terlibat langsung dalam pelayanan hari ini dari kantor di mana kami bekerja. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menghadapkan kepadanya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Penyampaian firman Tuhan dan doa sudah selesai. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai engkau mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Demikianlah rangkaian seperti kita bernyanyi tadi, ya, supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Yang pertama kita lakukan adalah jangan ada menyimpan kebencian di dalam diri kami. Itu, ya, sekecil apapun, kalau itu kami simpan itu akan menghadap berkat juga bagi kami sendiri. Ya, ini harapan saya bagi kita semua.
Jalurlah komunikasi sama teman kerja, sama sahabat, ya. Jadilah kita menjadi sahabat. Ya. Ini menjadi harapan kepada kita seperti yang ditunjukkan oleh Daniel bagi kita semua. Jadikan jalan kita mulai hari ini sampai ke depannya. Jadi tidak ada lagi rasa kebencian. Begitu saya minta kepada kita semua sampaikan ke sampingmu, ke kananmu, kamu adalah sahabat saya. Jadi itu starting point dalam hidup kita. Ya, apapun kita gereja, kita sembahyang, atau kita berdoa, atau kita menyembah melalui dunia, itu kalau ada dari di hati, kita tidak akan pernah mendapatkan berkati. Yakini itu, lakukan pekerjaanmu sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Sambutan terakhir dari Bapak sebelum ibadah. Sudah meninggalkan tempat acara. Demikian laporan kami dari Aula Lukmen, kantor Gubernur Provinsi Papua. Untuk kegiatan tadi sudah apel gabungan dengan kita melaksanakan ibadah gabungan secara ultimate. Terima kasih. Thanks for watching.